berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, biarlah kebersamaan kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan akan terus membuat kita semakin kuat menghadapi banyak hal. Karena firman Tuhanlah kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, kita mau belajar pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan judul Virus yang Mematikan. Kita tahu dan kita mungkin banyak mendengar dari berita televisi maupun media akhir-akhir ini tentang satu virus yang mematikan, virus yang memukul habis bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Kita banyak melihat dan mendengar bahwa virus ini banyak menelan korban, banyak yang meninggal karena virus ini, yaitu virus COVID-19. Saudara, virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang kecil, yang berukuran nano. Tetapi virus yang kecil ini mematikan banyak orang, mematikan perekonomian, mematikan banyak sektor dan termasuk merampas setiap jiwa-jiwa. Saudara, kita tahu bahwa sebelum ada virus corona ini, ada banyak virus-virus yang lain seperti virus SARS, virus HIV, virus Ebola, dan masih banyak virus yang lain. Sebenarnya saudara, virus-virus ini tidak hilang begitu saja. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya virus SARS juga tetap ada. Tetapi virus ini berkembang dan berkembangnya begitu pesat sehingga membentuk virus-virus yang baru. Nah saudara, kita tahu bahwa ada virus yang sebenarnya dari penciptaan dari masa di Taman Eden bahkan sampai sekarang virus ini sebenarnya ada mematikan dan sebenarnya sedang diidap oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, tetapi tidak disadari. Virus apakah itu? Yaitu virus kesombongan. Saudara, banyak orang yang mengidap satu virus ini, tetapi tidak menyadari. Kalau kita melihat dan membaca dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, Rasul Paulus menegaskan dengan sangat tegas sekali dalam ayat yang ke-6. Di sana diulas dan dikatakan, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara, Rasul Paulus menegaskan ini, menegur ini kepada jemaat di Korintus. Sebab pada masa itu memang jemaat di Korintus mengalami pertumbuhan kerohanian dan menjadi jemaat yang mengalami pertumbuhan rohani yang begitu pesat. Sehingga banyak sekali gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga jemaat di Korintus, gereja-gereja di Korintus merasa dirinya lebih daripada jemaat-jemaat lain yang telah dibentuk dan dirintis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus. Saudara, kita ingat bahwa kesombongan adalah biasanya kita langsung ingat dan identik dari dosa pertama yang dilakukan, yang terjadi di Taman Eden, yaitu Lucifer. Kita tahu Lucifer adalah malaikat Tuhan yang Tuhan ciptakan yang begitu dekat. Lucifer adalah malaikat yang penuh dengan kemegahan karena Lucifer itu ada di Gunung Kudusnya Tuhan, bahkan memimpin sebuah pujian dengan malaikat-malaikat yang lain. Luar biasa Lucifer, tetapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena semaraknya, Lucifer akhirnya dibuang.
Kalau kita melihat saudara di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, di sana kita tahu bagaimana Lucifer telah jatuh dan telah dibuang dari surga. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itulah akhir dari Lucifer. Tapi sebenarnya Lucifer tidak berakhir pada saat itu. Lucifer dengan sepertiga malaikat di surga sedang merancangkan sebuah kehancuran. Tapi kita tahu bahwa Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita punya rancangan yang jauh lebih dahsyat untuk menyelamatkan manusia. Nah saudara, kesombongan ini adalah satu virus yang mematikan yang sebenarnya diidap dan sebenarnya sedang mengikat banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Virus ini menggerogoti bukan hanya orang-orang Kristen secara awam, tetapi termasuk hamba-hamba Tuhan. Saya mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan yang terkasih, rekan-rekan saya, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, tanpa kita sadari, kita merasa tersanjung saat kita diundang khotbah, jadwal kita padat, kita khotbah di mana-mana, wajah kita terpampang di brosur-brosur saat kita mengadakan KKR, wajah kita terpampang di media-media, baik di media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Tidak salah, tetapi akan menjadi sesuatu jebakan yang begitu rentan sehingga kita tanpa disadari kita terkena virus yang mematikan ini, yaitu virus kesombongan. Saudara, untuk kita menjaga dari satu virus ini tidak mudah, karena secara manusiawi setiap orang pasti suka dipuji. Saat orang dipuji itu tidak salah. Kalau secara manusiawi, secara psikologis waktu kita dipuji kita merasakan senang. Tapi akan menjadi salah dan berdosa dari pujian itu kita menganggap bahwa diri kita lebih dari orang lain. Kesombongan adalah sesuatu yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Kalau seseorang sudah merasa dia lebih pintar dari orang lain, dia lebih hebat dari orang lain, dia lebih sempurna dari orang lain, tidak dapat dikritik, ini sangat berbahaya. Kalau bahasa psikologisnya, saudara, itu adalah orang-orang yang mengidap mental disorder, yang biasanya disebut yaitu megalomania. Megalomania adalah mental disorder, yaitu gangguan mental yang membuat pengidapnya merasa hebat, paling unggul, paling berkuasa, tidak mau dikritik atau dicela, egonya tinggi, sombong, suka meremehkan orang lain. Dan hal ini kalau kita mau sadar, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memang dia tanpa dia sadari, dia menganggap dirinya lebih dari yang lain. Kalau bahasa yang lain, superior. Pengidap megalomania biasanya dalam psikologi, saudara, itu masuk ke dalam jajaran atau masuk ke dalam golongan yaitu narsisistik. Jadi mental disorder itu begitu banyak sekali, dan salah satunya adalah mental disorder narsisistik. Kalau dipecah lagi, salah satunya ada yang namanya sikap-sikap yaitu seperti megalomania. Dan saudara, ini adalah hal yang tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap remeh maksud saya. Jadi kita harus betul-betul serius menghadapi hal ini. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Yesaya pasal yang kedua, kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi saudara, siapapun kita, saya ulang, pasti kita senang dipuji. Selama kita dipuji, kita merasa senang, kita merasa ya sedikit
bangga, baik itu pujian karena kita cantik, pujian karena kita hebat, pujian karena kita mungkin melakukan sesuatu yang dianggap orang sedikit wow, kita mungkin merasa senang, merasa bangga. Sampai di situ secara manusiawi oke. Tetapi kalau sampai akhirnya itu terus dan membuat kita akhirnya merasa kalau bukan aku siapa lagi? Karena memang di sini aku yang paling hebat, aku yang paling bisa, aku yang paling luar biasa. Yang lain nggak bisa, yang lain nggak bisa, hanya aku yang bisa. Dan itu terus seperti itu, seperti yang saya ungkapkan tadi, maka tanpa disadari orang ini nanti lambat laun akan memiliki mental disorder superior megalomania. Dan tanpa disadari sebenarnya orang tersebut secara spiritual di alam roh dia sedang terikat, dia sedang tertawan, yaitu dengan virus yang namanya kesombongan. Nah saudara, hari ini melalui firman Tuhan kita belajar bagaimana agar kita tidak menjadi sombong. Mari kita mau belajar yang pertama saudara, kita harus menyadari siapa kita. Jadi saudara, kalau ada seseorang yang merasa dirinya hebat tanpa Tuhan, maka sebenarnya orang itu sedang menjadi seterunya Tuhan. Ingat baik-baik, tidak bisa diremehkan. Lucifer jatuh karena kesombongannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya, terlebih lagi kita hamba-hamba Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sedang tertawan dan terikat dan terpapar dengan virus kesombongan ini. Sehingga kita merasa diri kita lebih. Jadi, mari kita mau belajar untuk terus semakin rendah hati. Semakin kita rendah hati, dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Yang pertama saudara, mari kita ingat siapa kita. Kalau saya dan saudara ingat, saya dan saudara rekan-rekan hamba Tuhan ingat, kita semua sadar, kita ini hanya debu. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi kita harus ingat, kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Yang kedua saudara, mari kita menyadari semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, kalau sekarang kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa khotbah dengan bagus, kita bisa melayani dengan hebat, kita mengembalakan jemaat yang begitu besar dengan fasilitasnya, kita cantik, kita ganteng, kita punya skill, kita kaya, kita mungkin bisa memiliki segalanya. Saya mau sampaikan kepada saudara, semakin kau banyak diberi, semakin banyak dituntut. Ingat bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara adalah titipan. Kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa berkhotbah bagus, mari kita berkhotbah dengan baik, dengan hati yang tulus, seperti program saya di beberapa waktu yang lalu, setiap hari bersama dengan Tuhan, bahwa mari kita melayani Tuhan dengan kemurnian dan ketulusan. Sebab saudara, setiap yang kita lakukan dalam pelayanan, suatu saat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tidak menjadi angkuh. Sadarlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita bisa lakukan, kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita ingat, dalam poin yang pertama tadi, kita datang ke dunia, kita tidak membawa apapun juga. Bahkan kalau saya mau ingatkan kepada setiap kita, nyawa kita, nafas kita, itu pun datangnya dari Tuhan. Tuhan berhak kapanpun panggil kita pulang, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, agar kita tidak terpapar dengan virus kesombongan, agar kita belajar terus rendah hati, agar kita di alam roh secara spiritual lepas dari ketertawanan roh kesombongan. Secara psikologi tidak terikat dengan superior dan mental disorder megalomania. Saya mau ingatkan kepada kita saudara, mari kita menyadari bahwa dunia ini akan berlalu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini cuma sementara. Jadi kalau kita mau sombongkan, kita mau angkuh, kita mau pamer, kita mau merasa diri kita hebat hanya di dunia yang sementara ini, saya mau katakan sangat malanglah saudara. Kita sudah membaca tadi saudara dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11 bahwa
hanya Yesus sajalah, hanya Tuhan sajalah yang ada. Artinya hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak ditinggikan, karena segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, oleh Dia. Jadi kalau kita semuanya ada, itu semuanya karena Tuhan. Jadi saudara, ingat, di dunia ini semuanya hanya sementara. Dunia segera berlalu. Yang di bawah matahari sifatnya fana. Kalau itu yang kita sombongkan, sampai kita hanya ingin dipuji dan mendapat acungan jempol dari manusia, yaitu yang hanya engkau dapatkan di dunia yang sementara ini. Saudara mau ingin dapat acungan jempol dari manusia atau mau dapat acungan jempol dari Tuhan? Kalau mau dipuji dan dapat acungan jempol dari Tuhan, belajarlah rendah hati. Walaupun orang lain tidak lihat, walaupun orang lain tidak puji saudara, tapi Tuhan Yesus tersenyum kepada saudara. Tuhan Yesus berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Orang lain tidak melihat engkau, mungkin orang lain tidak puji engkau, tapi di mataku engkau sangat luar biasa. Saudara, kejarlah hal ini, kejarlah hal yang seperti itu. Hal ini tidak mudah, saya pun sedang belajar. Karena secara manusiawi, secara psikologi, biasanya memang manusia itu ingin menunjukkan dirinya. Saya mau sampaikan pada saudara, harta yang kekal sesungguhnya, kebisaan, kemampuan, acungan jempol dari Tuhan, mahkota yang luar biasa, itu melebihi dari sekedar pujian manusia di bawah matahari. Jadi pastikan saudara, biarkan Tuhan tersenyum kepada saudara, sudah mendapat acungan jempol dari Tuhan, dan belajarlah rendah hati. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami. Ampuni kami, tanpa kami sadari kami telah terpapar virus kesombongan. Ajar kami menyadari yang pertama Tuhan, siapa kami tanpa Tuhan. Ajar kami Tuhan juga menyadari bahwa apapun yang kami miliki, semua titipan, kelak kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kami bahwa dunia ini akan berlalu. Terima kasih Bapak untuk renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.